Di awal film, seorang penumpang wanita yang menginginkan untuk mengikuti mobil suaminya, yang diketahui sang suami telah berselingkuh. Sopir taksi itu bernama Sokgen, seorang pria yang berpikiran dewasa. Setibanya di tempat, wanita itu melabrak selingkuhan suaminya. Sementara di tempat lain tampak seorang pria sedang belajar memasak bersama seorang wanita. Wanita itu selalu saja menggodanya, namun ketika akan pulang, pria ini tidak peka memberikannya botol minuman, agar bisa dinikmati bersama suaminya. Pria polos dan baik hati itu bernama Bongso. Saat perjalanan pulang itu, Bongso melihat abang iparnya sedang bercumbu di dalam taksi, bersama penumpang wanita yang kemarin melabrak suaminya yang berselingkuh. Di malam harinya sebelum pulang, ternyata Bongso menunggu Sokgen. Di sana Sokgen mengatakan, kalau mereka pulang malam karena main biliar. Di dalam mobil, Bongso yang sedikit kesal, dan tidak mau berbohong kepada istri Sokgen. Setibanya di rumah, Bongso disambut oleh istrinya yang kesal karena ia pulang telat. Istrinya yang super aktif itu bernama Myung. Sementara Sokgen bersikap romantis kepada istrinya, yang kebetulan ulang tahun. Melihat tangan Sokgen ada bekas noda stik biliar, istrinya kemudian menyuruhnya untuk mencuci tangannya. Bongso yang tidak mau bohong dan tidak bisa mengelak, karena di jarinya ada noda itu juga, dan Sokgen telah mengatur semuanya dengan baik. Setelahnya sebelum tidur, Bongso yang lelah diajak oleh Myung untuk buat dedek. Namun tiba-tiba kaki Bongso kram. Esok paginya tampak Sokgen dan Bongso lagi menjemur pakaian. Lalu kemudian Sokgen memberi pencerahan kepada Bongso, seolah Sokgen mengajari adik iparnya itu untuk berselingkuh. Suatu malam Sokgen dikagetkan oleh kehadiran Bongso di tempat biliar. Ia pun meminta Bongso untuk pulang, namun tak lama mereka melihat sosok wanita masuk. Wanita itu bernama Jenny, yang merupakan teman Sokgen main biliar. Ketika asik bermain, tanpa sengaja pelayan menumpahkan minuman ke baju Jenny. Seketika semua dalam keadaan panik. Tiba-tiba Jenny mengeluarkan segitiganya yang basah, lalu mengikatkan di rambutnya. Melihat adegan itu semua terpana. Namun Bongso malah menutup bagian yang basah itu dengan memberikan jaketnya. Di luar gedung, Jenny menghampiri Bongso dan berterima kasih atas jaketnya. Esok paginya Myung yang belum hamil pergi bersama Bongso mendatangi sebuah klinik untuk mengecek cairan Bongso. Saat Bongso ingin mengeluarkan cairan itu, seketika ia malah membayangkan Jenny. Saat asyik membayangkannya, tiba-tiba pintu ruangan itu diketok oleh Myung, dan Myung pun kesal karena Bongso tidak mengeluarkan cairannya. Setelahnya Bongso pergi ke restoran. Mereka mendapat makanan yang tidak enak dari asisten chef. Di sana Bongso mengomentari, hingga membuat mereka berdebat, restoran mereka yang tampak sepi. Hingga malam itu Bongso yang belum pulang melihat Jenny sudah duduk di dalam restoran, dan mereka mengobrol di sana. Jenny menanyakan bagaimana pertemuannya dengan sang istri. Bongso yang baik hati pun menceritakan tentang indahnya pertemuan mereka, hingga akhirnya mereka menikah. Tentu saja mendengar itu Jenny kesal lalu pergi. Sebelum pergi Jenny sempat berkata, kalau ada wanita yang tertarik padamu dan menanyakan tentang istri, jangan ceritakan padanya. Lagi-lagi Bongso tidak peka. Namun setelah mendengar itu Bongso baru paham, dan mereka pun memadu kasih. Malam itu ketika selesai, Bongso bergegas untuk pulang dan berdalih bahwa ia sedang bersama teman-temannya. Myung kembali memarahinya, hingga mengecek jaket yang dipakai Bongso. Myung mendapati segitiga Jenny ada di dalam jaket. Myung yang meminta penjelasan akhirnya dijelaskan oleh Bongso. Ia memutarbalikan fakta, kalau itu adalah kerjaan Sokgen. Sokgen pun dilabrak oleh istrinya, dan membuat Sokgen yang pasrah diusir sementara dari rumah. Di dalam gudang rumahnya, Sokgen dihampiri oleh Bongso. Dalam cerita mereka diketahui, Sokgen ternyata telah bermain dengan banyak wanita selama 20 tahun pernikahannya dengan sang istri. Sokgen beranggapan bahwa istrinya tidak mengetahui hal itu, tapi ternyata sang istri mengetahui semuanya. Namun istrinya berusaha memaafkan dan melupakan hal itu, mengingat pernikahan mereka yang sudah 20 tahun. Esok harinya Jenny yang lagi olahraga didatangi oleh Sokgen untuk memberikan segitiganya. Lalu ia berencana untuk mengajak Jenny pergi namun gagal, karena ternyata Jenny sudah duluan dipesan orang lain. Sementara di sisi lain tampak istri Sokgen yang lagi merajut, dikagetkan dengan sesuatu yang ada di bawah meja. Ia mendapati sebuah tas brand ternama. Setelah itu istri Sokgen pergi ke pasar. Sembari belanja dia sedikit ingin pamer tas barunya. Selesai belanja istri Sokgen pulang dengan mengendarai sepedanya dengan bahagia. Tiba-tiba tragedi terjadi. Istri Sokgen ditabrak oleh sebuah mobil. Mendapat kabar itu Sokgen dengan sedihnya berlari menuju ke rumah sakit. Namun pada akhirnya nyawa sang istri tidak terselamatkan. Dengan begitu hari-hari selanjutnya Sokgen tampak selalu murung.
Seolah ada penyesalan dalam dirinya, sesekali Sokgen menyempatkan untuk pergi berziarah ke makam. Suatu malam Sokgen yang begitu terpukul terjatuh dari kamar mandi. Hingga di pagi hari Myong sang adik kaget melihat keadaan Sokgen. Melihat itu Myong menyuruhnya untuk menyewa asisten rumah tangga. Karena Sokgen menolak, Myong mengatakan, kalau tidak mau kembali saja seperti dulu, bertemu dengan beberapa wanita yang penting kau ceria. Mendengar itu Sokgen pun kaget. Karena Myong tahu dari istrinya, Sokgen yang merasa menyesal sedikit berkata, kamu baik-baik ya sama Bongso, setidaknya dia itu tidak pernah selingkuh. Namun pada scene selanjutnya Bongso pergi menemui Jenny di rumahnya, dengan alasan bermain tenis. Saat Bongso di rumah bersama sang istri, ternyata hari itu ulang tahunnya Bongso. Myong tidak merayakannya, dan Bongso kembali ke rumah Jenny yang sudah menyiapkan makanan. Untuk perayaan ulang tahun Bongso, tampak mereka semakin dekat, layaknya suami dan istri. Setelah kelar di rumah Jenny, Bongso pun pulang dengan gelagat abis main tenis. Setibanya di kamar Myong yang pengen punya anak, berusaha mengajak Bongso main dan berencana mengambil cairannya. Esok harinya Myong yang berhasil pergi ke klinik, untuk memeriksakan cairan itu, dan ternyata hasilnya bagus. Di lain tempat Bongso sudah di rumah Jenny, dan Jenny mengajak Bongso pergi piknik. Ketika mereka asik piknik, tiba-tiba mobil mereka berjalan dan menabrak sesuatu. Hingga akhirnya mereka dan mobilnya dibawa pakai derek. Dalam perjalanan itu Jenny mengatakan, supaya Bongso memberanikan diri, untuk mencoba memasukkan makanan buatannya ke dalam menu restoran. Suatu ketika Bongso pun mencoba menghidangkan masakan khas Cina kepada istri. Sokgen dan asisten chef di restorannya terheran-heran karena masakannya yang enak, tak memerlukan waktu yang lama. Akhirnya mereka memutuskan mengganti nama restoran. Suatu hari suasana restoran kembali hidup, semua berjalan sesuai rencana. Hingga restoran ala Cina itu banyak dikunjungi orang. Resto yang sudah ramai membuat Bongso yang sibuk di dapur, karena keinginan untuk mengganti mobil akhirnya tercapai. Di tengah kesibukannya Bongso, ia menyempatkan kembali pergi piknik bersama Jenny. Di malam hari di rumah Sokgen tampak sedang melukis wajah Myong. Myong lalu berkata Bongso sangat bagus dalam hal apa saja, dan ucapan itu membuat Sokgen kaget. Lanjut cerita malam itu Sokgen menghampiri Bongso. Sokgen mengagetkan Bongso dengan berkata jika Bongso berselingkuh. Kemudian Sokgen menasehati Bongso, kalau Myong itu berbeda, jangan sampai menyelingkuhinya. Dia di dalam rumah Bongso memberikan kejutan untuk istrinya, dengan memberikan sebuah daster dan kalung. Di tengah kegembiraannya itu tiba-tiba Bongso mendapatkan pesan, kalau Jenny menunggu di luar rumahnya. Tentu saja itu membuatnya panik setengah mati. Dengan berbagai alasan akhirnya Bongso bisa keluar rumah dan bertemu dengan Jenny. Ternyata Bongso memberikan hadiah daster dengan model yang sama untuk Jenny. Di sana Jenny seolah minta penjelasan tentang hubungan mereka. Di esok harinya Myong yang di restoran kedatangan tamu, dan tamu itu adalah Jenny. Melihat kedatangan Jenny tentu saja membuat Bongso panik, dan ternyata Jenny melamar kerja di sana. Myong yang tertarik dengan penampilan Jenny. Mereka kemudian langsung menginterviunya. Bongso yang tidak ingin itu terjadi, tapi Myong menerima Jenny sebagai pelayan, dan membantu kakaknya. Bongso dan Myong tampak berdebat kecil perkara Jenny, hingga mereka semua duduk bersama di meja makan. Dalam obrolan itu mereka berencana untuk bermain tenis, yang kalah akan mentraktir yang menang. Tentu saja itu membuat Bongso kebingungan, dan sedikit khawatir dengan semua ini. Setelahnya mereka semua pun pergi ke tempat makan. Saat menikmati makanan Bongso dan Jenny sempat chat, hingga Jenny bercerita tentang pacarnya yang sudah berusia 40 tahun. Masih saja mengirim emotikon saat chattingan. Mendengar itu Myong mengajak pacar Jenny untuk dikenalkan, dan wajah Bongso seketika berubah. Setelah dari sana mereka kemudian pergi ke tempat karaoke. Bongso yang panik hanya diam saja. Di hari berikutnya Bongso kembali bekerja seperti biasa. Jenny juga ada di sana. Selesai kerja Jenny kembali menjadi pembantu di rumah Sokgen. Setelah Sokgen pergi Bongso pun muncul di dalam rumah itu. Jenny menanyakan apakah kau mencintaiku. Seketika Bongso dibuat bingung dengan pertanyaan itu. Jenny kemudian menggoda Bongso, hingga berlanjut adegan selanjutnya. Di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba Myong yang di luar rumah melihat tubuh Jenny dari jendela, dan itu membuatnya berpikir, kalau sang kakak sedang bersama Jenny. Di tempat lain Sokgen datang berziarah, dan ia mendapati ada bunga lain di makam sang istri. Itu artinya ada orang lain yang datang berziarah. Dengan bergegas entah apa yang dipikirkan Sokgen,
ia kembali pulang untuk mencari sesuatu di rumahnya. Tentu saja melihat Sokgen pulang, Bongso pun terlihat panik, dan diketahui ternyata dalam pencarian itu, Sokgen mendapati sang istri pernah selingkuh juga. Bongso yang berusaha keluar, akhirnya mereka bertemu. Bongso kemudian berpura-pura memberi perhatian. Lanjut cerita, Sokgen yang kecewa membakar semua foto istrinya, bersama dengan selingkuhannya. Hingga malam itu Sokgen berniat untuk mendatangi selingkuhan istrinya itu. Di hari berikutnya Sokgen kembali ke makam istrinya. Ia mendapati selingkuhan istrinya juga ada di sana. Tentu saja melihat itu Sokgen meluapkan kekesalannya. Namun selingkuhan istrinya itu mengatakan, dia membutuhkanku, dia kesepian, karena kau telah mengkhianatinya. Bahkan dia harus menelan rasa sakitnya setiap hari. Mendengar itu Sokgen pun hampir saja menghajar pria itu. Setelahnya Sokgen pergi dengan rasa penyesalan. Di malam harinya Sokgen pun curhat dengan Bongso tentang penyesalan yang ia perbuat kepada istrinya. Bongso yang mendengar dengan polos mengatakan, jika Sokgen gemar sekali mencari kebahagiaan di luar. Sepulangnya ke rumah, Bongso mendapat kabar dari istrinya bahwa Myung telah hamil, dan raut wajah Bongso hanya biasa saja. Sementara itu di rumah Sokgen, tampak Jenny menemani Sokgen yang sedih. Di sana Jenny bercerita tentang dirinya yang ingin memperbaiki waktu agar bisa move on. Mendengar itu Sokgen terdiam, seolah merasa bahwa Jenny lah masa depannya. Di hari berikutnya Jenny tak sengaja melihat daster yang sama dengannya di jemuran. Begitu juga dengan Myung yang tak sengaja melihat di sosmed Jenny daster yang sama persis dengannya. Karena hal itu Myung pun kemudian mencari tahu, bahkan mengintai Bongso di tempat kerjanya. Saat mengintai kejadian tak terduga terjadi, asisten chef tampak merayu Myung. Ternyata mereka mempunyai hubungan spesial. Scene berpindah pada Sokgen yang saat ini berada di pemakaman. Tak lama Sokgen mendapat telepon dari Myung. Ternyata Myung jujur kepada kakaknya bahwa dirinya sudah selingkuh dengan asisten chef di restorannya, dan sepertinya bayi yang dikandung bukan anak Bongso. Tak lama setelahnya Sokgen yang kecewa dengan hidupnya, ia langsung menghampiri asisten chef dan membawanya masuk ke dalam mobil, dan berniat mereka akan meninggoy bersama. Namun saat akan menabrak, alhamdulillah mereka tidak jadi mati. Esok harinya Sokgen yang santai di pinggir laut memposting fotonya. Melihat postingannya, tak sengaja Sokgen melihat postingan Jenny dengan caption, "Kencan dengan takdirku." Di lain tempat Myung juga melihat postingan Jenny, di mana gambar bertuliskan reservasi di Grand Jeju Hotel Restoran. Melihat postingan Jenny, Myung pun berpikir buruk tentang suaminya. Di malam harinya Jenny dan Bongso tampak berdua di restoran itu. Di sana hubungan mereka yang sudah berantakan. Jenny mengatakan, "Aku beri petunjuk untuk seseorang agar datang ke sini, dan kita akan menyerahkannya pada takdir." Mendengar itu Bongso terdiam, dan tak lama kemudian Myung pun datang ke restoran itu. Melihat Myung datang, Bongso berusaha sembunyi di bawah meja. Akhirnya Myung menghampiri Jenny. Myung yang curiga sangat ingin bertemu dengan pacar Jenny. Sementara Bongso berusaha keluar dari restoran itu, dan saat berhasil keluar, Bongso berhadapan dengan Sokgen yang sudah mengetahui semuanya. Namun pada akhirnya Sokgen membantu Bongso dengan memberikan kejutan ulang tahun kepada Jenny, agar Myung tidak mencurigai Bongso. Di perjalanan pulang Bongso pun terlihat bersedih, seolah hidupnya yang kacau masih diberi kesempatan untuk diperbaiki. Saat duduk di rumah, tak lama Myung datang lalu memeluk Bongso, sementara Sokgen yang masih di restoran mengajak Jenny untuk menyerahkan pada takdir untuk hidup bersamanya. Di keesokan harinya tampak mereka berempat makan bersama, hingga pergi ke taman hiburan bersama-sama. Saat itu Myung sudah melahirkan anaknya. Dan film pun selesai.